Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Tifaroha, NIMKA 2318003 dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara uji Chi-square pada tabel silang 2x3 menggunakan SPSS. Nah, kita mengambil contoh. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan jenis model pembelajaran untuk mata pelajaran fisika pada materi gerak parabola terhadap tingkat pemahaman siswa. Nah, jenis model pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu PBL dan CTL, sedangkan tingkat pemahaman siswa dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, sesuai dengan tabel silang 2x3, 2 untuk baris, yaitu untuk jenis model pembelajarannya. Kemudian untuk 3 yaitu kolom untuk tingkat pemahaman siswa. Nah, berdasarkan 115 anggota sampel siswa yang tingkat pemahaman pada materi tersebut tinggi, 80 siswa paham dengan PBL dan 35 siswa paham dengan CTL. Nah, dari 160 siswa yang tingkat pemahamannya sedang, itu 100 siswa paham dengan PBL dan 60 siswa paham dengan CTL. Dari 130 sampel siswa yang pemahamannya rendah, 80 siswa tidak paham dengan PBL dan 50 siswa tidak paham dengan CTL. Kita klasifikasikan. Judul penelitian tersebut yaitu perbedaan jenis model pembelajaran untuk mata pelajaran fisika pada materi gerak parabola terhadap tingkat pemahaman siswa. Variabel penelitiannya yaitu jenis model pembelajaran, rumusan masalahnya, adakah perbedaan yang signifikan jenis model pembelajaran untuk mata pelajaran fisika pada materi gerak parabola terhadap tingkat pemahaman siswa. Kemudian sampelnya, kita memiliki 3 sampel, yaitu siswa yang tingkat pemahamannya tinggi, 115, sedang 160, dan rendah 130. Nah, untuk hipotesisnya H0 dan H1. H0 di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis model pelajaran untuk mata pelajaran fisika pada materi gerak parabola terhadap tingkat pemahaman siswa. Nah, kita langsung saja ya. Penyelesaiannya menggunakan SPSS. Pertama-tama kita buka SPSS 25. Nah, tampilan awal SPSS seperti berikut ya. Pertama-tama kita masukkan data. Nah, di sini saya sudah membuat data di Excel. Nah, cara mengimportnya yaitu import data, klik file, kemudian import data, kemudian Excel, klik. Nah, kita klik pilih data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian open. Ya, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan kode untuk PBL 1 dan untuk CTL 2 pada values jenis model pembelajaran. Nah, kita klik, kita ketikkan 1 untuk PBL, kita add, kemudian 2 CTL, kita add. Nah, oke. Sama seperti jenis model pembelajaran, kita memberikan kode juga untuk tingkat pemahaman siswa, di mana 1 untuk tinggi, kita add, 2 untuk sedang, 2 untuk sedang, add, 3 untuk rendah, kita add. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, setelah kita berikan kode, kita menganalisis data tersebut menggunakan uji Chi-square, yaitu caranya kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian Cross Tabs.
kita pindahkan variabel jenis model pembelajaran ke row dengan cara mengklik. Nah, untuk tingkat pemahaman siswa ke kolom. Nah, kita pilih menu statistik, centang kotak Chi-square, continue. Kemudian pilih menu cells, klik centang expected, kemudian juga row, continue. Nah, kita klik OK. Maka menghasilkan 3 tabel, yaitu cross-processing summary, cross-tabulation, dan Chi-square test. Nah, untuk tabel case processing summary, itu kita lihat bahwa tabel tersebut tidak ada data yang missing. Maka data tersebut valid, yang artinya tidak ada kesalahan dalam menginput data. Nah, kita lihat. Nah, di sini valid ya, 100%, missingnya 0, maka datanya benar. Kemudian kita tinjau tabel cross tabulation. Nah, kita tinjau pada bagian expected count-nya, tidak ada nilai yang kurang dari 5. Maka asumsi pengguna uji Chi-square dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya untuk tabel yang ketiga, Chi-square test, ini. Yang pertama kita tinjau berdasarkan perbandingan nilai Chi-square hitung dengan Chi-square tabel. Berdasarkan tabel, itu diketahui bahwa nilai Chi-square hitung adalah 2,042. Nah, ini 2,042. Nah, dengan derajat kebebasan DF2 dan probabilitas 5% atau 0,05, kita mendapatkan, nah, tabel Chi-square ini 0,05 dan DF-nya 2, maka 5,991. Artinya bahwa Chi-square tabel itu kurang dari, Chi-square hitung kurang dari Chi-square tabel. 2,042 kurang dari 5,991. Maka nilai Chi-square hitung itu lebih kecil dari Chi-square tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, selanjutnya kita tinjau berdasarkan asimtot signifikansi. Diperoleh nilai asimtot itu 0,36. Nah, maka nilai asimtotnya itu kan 0,36 atau kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, dapat disimpulkan karena H0 diterima dan H1 ditolak, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis model pembelajaran untuk mata pelajaran fisika pada materi gerak parabola terhadap tingkat pemahaman siswa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.